Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada pada saat sekarang ini, khususnya anak kelas 2, baik dia kelas 2A maupun kelas 2B, min sinunukan, Bapak doakan. Semoga tentunya kalian semua benar-benar berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa kalian menekan tombol like, comment, and subscribe supaya kalian tetap mendapat video-video terbaru dari Bapak dan supaya Bapak tetap bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar menyambung huruf hijaiyah. Nah, anak-anak Bapak sekalian, tentunya di kelas 1 waktu dulu kalian sudah mengetahui berapa sebenarnya jumlah huruf hijaiyah itu. Pastinya huruf hijaiyah itu berjumlah 30 huruf. Ingat ya, 30 huruf. Kalau kita masukkan huruf lam alif. Sedangkan kalau tidak kita masukkan huruf lam alif, maka huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Maka apabila ada orang yang mengatakan kalau huruf hijaiyah itu berjumlah 30 huruf, itu tidak salah, tetapi benar. Dan tetapi apabila ada juga orang yang mengatakan kalau huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf, itu juga benar, sama-sama benar. Bisa dikatakan 29 huruf, bisa juga dikatakan 30 huruf. Perbedaannya hanya di lam alif saja. Nah, biar lebih jelas, di sini Bapak menampilkan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari. Dilihat bagus-bagus ya nak. Kalau belum hafal, kalian pastikan hafal-hafal lagi huruf ini supaya kalian mudah belajar untuk menulis hurufnya dan juga untuk menyambung hurufnya. Yang pertama, lihat telunjuk Bapak, ada dia huruf alif. Ini huruf alif. Ya, ini Bapak tunjuk menggunakan telunjuk, alat penunjuk. Yang kedua, ada dia huruf ba. Ya, kita ulangi. Yang pertama ada dia huruf alif. Kalau kita lihat bentuknya seperti tongkat. Yang kedua, ada dia huruf ba. Bentuknya seperti perahu, tetapi dia mempunyai satu titik di bawah, ba. Kemudian ada dia huruf ta. Ini bentuknya juga sama seperti ba, tetapi dia mempunyai 2 titik di atas. Kemudian yang ketiga ada dia huruf sa. Dia juga tidak jauh berbeda dengan huruf ba dan ta. Tetapi huruf sa ini mempunyai 3 titik di atas. Kemudian ada huruf ja. Mempunyai 1 titik di bawah. Kemudian ada dia huruf ha. Dia tidak mempunyai titik. Ada dia huruf kho. Tidak jauh berbeda dengan huruf ja dan huruf ha, tetapi dia titiknya di atas. Kemudian ada dia huruf dal. Ada dia huruf zal. Ada dia huruf ro. Ada dia huruf
za. Ada huruf sa. Ada huruf sya. Sya. Menyebutnya seperti bersiul, bibir dimoncongkan ke depan. Sya. Ya. Kemudian ada dia huruf so. Ada dia huruf do. Kemudian ada dia huruf to. Ada dia huruf so. Ada dia huruf ain. Ada huruf ogin. Ada huruf pa. Ada huruf ko. Ada huruf ka. Ada huruf la. Ada huruf ma. Ini huruf na. Ini huruf waw atau wa. Ini huruf ha. Ini huruf lam alif. Nah, inilah yang Bapak bilang tadi. Ada terkadang dia tidak menghitung ini. Huruf yang satu ini. Makanya dia mengatakan huruf hijaiyah itu jumlahnya 29 huruf. Tetapi ada juga terkadang dia menghitung huruf lam alif ini. Maka sehingga jumlah dari huruf hijaiyah ini totalnya 30 huruf. Tidak ada permasalahan di sini. Boleh saja sah-sah saja kita katakan huruf hijaiyah itu 29 huruf. Dan sah-sah juga kita katakan huruf hijaiyah itu 30 huruf. Kalau 30 huruf berarti sudah masuk dihitung lam alif yang ini. Yang Bapak tunjuk ini. Kemudian ada dia huruf amsah. Dan terakhir ada dia huruf ya. Inilah dia huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari di kelas 1. Tentunya Bapak yakin kalian sudah bisa menghafal semua huruf hijaiyah yang Bapak tunjukkan ini. Kemudian huruf hijaiyah ini ada dia yang bisa disambung. Ingat, ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Nah, sekarang kita lihat manakah dia huruf hijaiyah yang bisa disambung. Ini dia. Ini adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung. Silahkan kalian lihat, ada dia huruf ba, ada dia huruf ta. Oke, Bapak tunjuk. Ada dia huruf ba, ada dia huruf ta, ada dia huruf sa, ada dia huruf ja, ada dia huruf ha, ada dia huruf kho, ada dia huruf sa, ada dia huruf sya, so, do, to, so, ain, ogin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, ini dia. Silahkan dilihat baik-baik. Dihafal. Ini adalah contoh huruf hijaiyah yang bisa disambung. Nah, jika tadi adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung, ini ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa kita sambung sama sekali. Kenapa tidak bisa disambung, Pak? Nah, itulah tata caranya, itulah aturannya, itulah aturan penulisannya. Ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa kita sambung. Yang pertama, ini Bapak tunjuk dulu. Ada huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf z, dan huruf waw. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa disambung.
Sedangkan huruf selain ini semuanya bisa disambung, kecuali yang 6 huruf ini. Ya, ini tidak bisa disambungkan ke depan, tetapi bisa menyambungkan dengan huruf ini. Nah, itulah dia tadi huruf hijaiyah yang bisa disambung dan huruf hijaiyah yang tidak bisa kita sambungkan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah yang bisa disambung. Sekarang, mari kita perhatikan huruf yang 3 ini. Ini adalah huruf ba, ini adalah huruf ta, ini adalah huruf sa. Huruf yang 3 ini bentuknya sama. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, bentuknya mirip. Dia sama-sama seperti perahu. Baik dia huruf ba, baik dia huruf ta, maupun dia huruf sa. Tetapi perbedaannya hanya di titiknya saja. Kalau huruf ba titiknya 1, huruf ta titiknya 2, dan huruf sa titiknya 3. Bentuk hurufnya sama. Maka cara menyambung ketiga huruf ini juga sama, tidak ada perbedaannya. Hanya beda meletakkan titiknya saja. Cara menyambung hurufnya sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Lihat sama-sama. Ini adalah huruf ba. Ya. Ini adalah huruf ba kalau ditulis secara terpisah atau sendiri. Supaya lebih mudah kita untuk menyambungkannya, kita harus mengetahui bagaimana bentuk huruf ba itu di awal kalimat. Nah, ini adalah bentuk huruf ba di awal kalimat. Perutnya ini agak panjang. Ya. Titiknya 1 di bawah. Sedangkan bentuk ba di tengah kalimat adalah seperti ini. Dan ba di akhir kalimat bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat, ba di awal kalimat. Dia akan disambungkan dengan huruf sya. Maka cara menyambungkannya adalah seperti ini. Dibaca bismi. Ini huruf ba-nya di awal. Sedangkan apabila huruf ba di tengah-tengah kalimat, bentuknya seperti ini. Contoh kalimatnya ini, nak budu. Maka penulisannya adalah seperti ini. Ini dia huruf ba-nya. Sedangkan huruf ba di akhir kalimat, bentuknya adalah seperti ini. Contoh penulisannya, al-goibu. Al-goibu. Ini dia huruf ba-nya di akhir kalimat. Huruf ba tidak jauh berbeda dengan huruf ta. Begitu juga dengan huruf sa, tinggal merubah titiknya ini. Kalau huruf ba tadi titiknya di bawah, maka huruf ta titiknya ada 2 di atas. Dan huruf sa titiknya ada 3 di atas. Kita lihat huruf ta seperti ini di awal kalimat. Contohnya tarmihim. Ta di tengah seperti ini, contohnya tasta'inu. Ta di akhir seperti ini, contohnya al-baitu. Dan sekarang huruf sa. Apabila ditulis tersendiri seperti ini, di awal seperti ini, contohnya saubun. Di tengah seperti ini, contohnya masaluhum. Ini dia di tengah. Dan di akhir seperti ini, contohnya hadisu. Ya, seperti ini. Nah, jadi antara huruf ba, ta, dan sa tidak terlalu jauh perbedaannya. Hanya berbeda titik saja.
cara menyambungnya sama. Contohnya seperti ini. Silahkan dilihat supaya mudah dimengerti. Setelah kalian paham bagaimana dia cara menyambung huruf ba, ta, dan sa, maka selanjutnya kita akan belajar cara menyambung huruf ja, ha, dan kho. Apabila kita perhatikan secara seksama, huruf ini mempunyai kesamaan bentuk dari hurufnya, hampir sama. Hanya mempunyai sedikit perbedaan. Kalau huruf ja mempunyai satu titik di bawah. Kalau huruf ha, dia tidak mempunyai titik sama sekali. Sedangkan huruf kho mempunyai satu titik di atas. Titiknya sama-sama satu. Kecuali huruf ha, dia tidak mempunyai titik. Ya, cuma letaknya berbeda, ini di bawah, ini di atas. Namanya juga berbeda. Tetapi walaupun mengalami perbedaan dan kesamaan, cara menyambungnya itu sama. Tidak berbeda seperti huruf ba tadi. Mempunyai kemiripan dan cara menyambung ketiga huruf ini. Tidak jauh berbeda. Hanya nanti masalah peletakan titiknya saja. Oke, kita lihat. Kalian perhatikan. Ini dia huruf ja-nya. Apabila ditulis secara tersendiri. Kemudian ja di awal kalimat seperti ini. Ja di tengah-tengah kalimat seperti ini. Dan ja di akhir kalimat seperti ini. Oke, contohnya. Ja di awal kalimat. Jasadu. Ya, ini huruf ja-nya. Jasadu. Ja di tengah-tengah seperti ini. Yasjudu. Ini dia ya. Yasjudu. Dan ja di akhir kalimat contohnya salju. Seperti ini. Begitu juga dengan huruf ha dan kho. Hanya perbedaan titiknya saja. Ya, kalau huruf ha titiknya ini tidak ada. Kalau huruf kho titiknya ini kita taruh di atas. Contohnya kita lihat. Ini adalah huruf ha. Huruf ha di awal kalimat contohnya hasadu. Ha di tengah kalimat seperti ini contohnya yahsudu. Dan ha di akhir kalimat contohnya seperti ini. Al-masihu. Ya. Kemudian huruf kho. Apabila ditulis secara sendiri, maka bentuknya akan seperti ini. Kho di awal kalimat contohnya seperti ini. Contohnya khosyia. Khosyia. Kho di tengah kalimat contohnya yahsha. Dan kho di akhir kalimat contohnya nansah. Ya, ini huruf kho-nya. Kalau ditulis di akhir kalimat. Nah, baiklah selanjutnya kita lihat huruf berikut ini. Ini adalah huruf sa dan ini adalah huruf sya. Ya. Ini bentuknya juga sama, cara menyambungnya juga sama. Perbedaannya cuma satu. Ini tidak mempunyai titik, sedangkan ini mempunyai 3 titik di atas hurufnya. Lihat, ada 3 titik di atas hurufnya. Oke. Cara menyambungnya adalah seperti ini. Kita lihat dulu. Ini yang Bapak tunjuk ini adalah huruf sa yang ditulis secara sendiri. Kalau dia sendiri maka bentuknya seperti ini. Kalau dia di awal kalimat bentuknya seperti ini. Kalau dia di tengah kalimat bentuknya seperti ini. Dan kalau di akhir kalimat bentuknya seperti ini. Kalau di awal kalimat tadi bentuknya seperti ini, contohnya sa'ala. Di tengah kalimat bentuknya seperti ini, contohnya yas'alu. Dan di akhir kalimat contohnya seperti ini, laisa. Ini dia huruf sa-nya. Yang di akhir, ini tadi yang di tengah, dan ini tadi yang di awal.
dia tidak jauh berbeda dengan huruf sya. Bedanya, kalau huruf sa seperti ini, dia mempunyai 3 titik di atas. Kita lihat, ini sama ini bentuknya sama. Bedanya ini mempunyai titik 3 di atas, dan ini tidak mempunyai titik sama sekali. Contohnya, di awal, syajaratu, di tengah, yashhadu, dan di akhir, ikhsya. Ya. Selanjutnya, kita perhatikan huruf yang berikutnya adalah huruf so dan huruf do. Ini bukan huruf yang asing lagi bagi kalian. Ini juga bentuknya sama. Kalian lihat, bagaimana perutnya juga sama, bentuknya juga sama. Bedanya cuma satu. Kalau huruf so dia tidak mempunyai titik, sedangkan huruf do yang ini dia mempunyai titik 1 di atas. Ya. Sekarang ini dia huruf so-nya. Kalau di awal kalimat penulisannya seperti ini, di tengah kalimat penulisannya seperti ini, dan di akhir kalimat penulisannya seperti ini. Contohnya di awal kalimat sodaro, di tengah kalimat yasduru, ini dia huruf so-nya, dan di akhir kalimat contohnya yukhlisu, ini dia huruf so-nya. Kemudian kita lihat huruf do. Apabila ditulis secara terpisah, inilah dia. Di awal kalimat seperti ini. Contohnya dohika, ya, dohika. Ini huruf do-nya di awal. Di tengah seperti ini. Contohnya yadhaku, ya, yadhaku. Dan di akhir contohnya seperti ini, bakdu. Ini dia huruf do-nya. Kalau di akhir, di tengah tadi ini, dan di awal tadi ini. Ya. Selanjutnya adalah huruf to dan huruf so. Bentuknya juga sama, perbedaannya cuma di titiknya saja. Kalau huruf to dia tidak mempunyai titik, sedangkan huruf so mempunyai 1 titik di atas huruf. Ya, ini huruf to, ini huruf so. Huruf to, apabila ditulis secara sendiri, maka inilah dia bentuknya. Di awal kalimat dia seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, dan di akhir kalimat seperti ini. Di awal kalimat contohnya tobaku. Ini dia huruf to-nya, ya. Ini dia huruf to-nya, kalian perhatikan. Huruf to di tengah kalimat, yantiku. Ini dia huruf to-nya. Dan to di akhir kalimat contohnya salato. Ya, itu dia salato. Kemudian huruf so. Bentuknya seperti ini, sama dengan huruf to, cuma bedanya ini titiknya ada. Di awal contohnya soharo, di tengah contohnya yasharu, dan di akhir contohnya golaso. Terkadang yang banyak salah adalah di huruf so sama huruf do. Terkadang orang di dalam menyambung huruf so ini tidak dibuat, ya. Garis yang sedikit yang ke atas ini kadang sering orang lupa, maka ini termasuk salah. Tetapi kalau dibuat seperti ini, ada garis yang ini, maka itu benar. Nah, kita perhatikan. Ini ada garis lengkungannya sedikit ke atas. Ini juga ada sedikit lengkungannya ke atas. Kita perhatikan lagi. Ini juga ada sedikit garis ke atas, ya. Tidak boleh kita lupa, ya. Terkadang banyak juga yang lupa, maka penulisannya salah. Jangan lupa garis yang sedikit ke atas. Itu kalau huruf so sama huruf do, ya. Selanjutnya adalah huruf ain sama ugin. Dibaca a dan go. Ini bentuk hurufnya juga sama, bedanya cuma 1. Ini tidak mempunyai titik, sedangkan ini mempunyai 1 titik di atas.
Sekarang kita lihat, ini dia huruf ain apabila ditulis secara sendiri. Di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal contohnya ainu. Ini huruf ainnya dibaca ainu. Di tengah yan iku. Ini dia huruf ainnya. Dan di akhir mana'a. Ya, mana'a. Ini dia huruf ainnya. Dan berikutnya dia adalah huruf go. Hampir sama dengan huruf ain. Di awal, di tengah, di akhir. Di awal contohnya ghadiba. Di tengah contohnya yaghdabu. Dan di akhir contohnya balago. Ya. Di awal ghadiba, yaghdabu, balago. Berikutnya juga masih huruf yang sama. Huruf pa sama huruf ko. Yang ini titiknya 1, yang ini titiknya 2. Sekarang kita lihat, ini dia huruf pa apabila ditulis secara sendiri. Pa di awal kalimat, pa di tengah kalimat, dan pa di akhir kalimat. Di awal kalimat contoh penulisannya piha. Ini dia huruf pa-nya. Di tengah kalimat yafkohu. Ini dia huruf pa-nya yang mempunyai titik 1. Dan di akhir kalimat ini dia contohnya yasusufu. Ya. Yasusufu. Ini dia huruf pa-nya. Sedangkan huruf ko apabila ditulis secara sendiri dia akan seperti ini. Mempunyai titik 2 di atas. Hurufnya seperti obat nyamuk, ya. Ini dia huruf ko di awal, ko di tengah, dan ko di akhir. Di awal contohnya koribu. Di tengah yakro'u. Ini dia huruf kopnya. Dan di akhir kholako. Ini dia. Yang berikutnya ada dia huruf K sama huruf La. Biar mudah anak-anak pahami, ini adalah huruf yang seperti mata pancing. Cuma bedanya kalau huruf K, dia ada amsahnya. Ya. Sedangkan kalau huruf La, dia tidak ada sama sekali, persis seperti mata pancing. Ingat, jangan sampai ketukar namanya. Ini huruf K, ini huruf La. Sekarang kita lihat, ini dia huruf K kalau secara sendiri. Tidak ada kawannya, seperti inilah dia. Kalau di awal kalimat seperti ini, di tengah kalimat seperti ini, di akhir kalimat seperti ini. Di awal contohnya, kataba, ini dia huruf kapnya. Di tengah yaktubu, ini dia huruf K-nya berbaris mati. Dan di akhir malaka, ini dia huruf K-nya. Sedangkan huruf lam kita lihat. Ini dia huruf lam yang secara sendiri. Ini kalau di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal contohnya lahaba, lahabin. Ini dia ya, maksudnya lahabin. Di tengah yal'abu, ini berbaris mati. Sedangkan di akhir asalun, asalu, maksudnya asalu. Ya, ini dia huruf lamnya. Kemudian lihat lagi. Kalau Bapak tanya kalian, pasti kalian sudah bisa menjawab bahwasanya ini adalah huruf ma. Mim atau dibaca ma. Ya.
Kemudian lihat lagi. Kalau Bapak tanya kalian, pasti kalian sudah bisa menjawab bahwasanya ini adalah huruf ma. Mim atau dibaca ma. Ya. Kalau ditulis secara sendiri, inilah dia. Mim. Kalau di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Kalau di awal, contohnya masjidu. Ini mimnya. Di tengah, yamkusu. Ini mimnya. Dan di akhir, rohimu. Ini dia. Kalau di akhir kakinya ke bawah. Ya. Kalau di tengah tidak ada kakinya, cuma perutnya yang ditulis. Sama seperti di awal. Kemudian, ini adalah huruf na. Dia hampir sama dengan huruf ba, ta, dan sa. Sama-sama bentuknya seperti perahu. Cuma ini mempunyai satu titik di atas huruf. Ya. Dia mempunyai satu titik di atas huruf. Kalau kita lihat, ini dia huruf na yang ditulis secara sendiri. Di awal kalimat seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Contohnya di awal, nakilu. Ini dia huruf na-nya. Di tengah, jahanamu. Ini dia jahanamu. Dan di akhir ini dia rohmanu. Ya, rohmanu. Ini dia huruf na-nya. Oke, masuk kita ke huruf berikutnya adalah huruf H. H besar ya. Ini namanya adalah H besar. Selain bentuknya seperti yang tadi, bentuk H besar juga bisa seperti ini. Kalau di awal seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Di awal contohnya haza. Haza, ini dia huruf H-nya. Di tengah contohnya yahdi. Ini dia huruf H-nya. Dan di akhir contohnya malahu. Ini dia huruf H-nya. Berbeda ya. Kalau di akhir bentuknya seperti ini. Di tengah bentuknya seperti ini kayak angka 8. Dan di awal bentuknya seperti ini. Dan inilah dia huruf yang terakhir. Dia hurufnya seperti bebek. Mempunyai 2 titik di bawah, namanya huruf ya. Biar mudah kalian ingat, hurufnya seperti bebek. Dia mempunyai 2 titik di bawah, dia disebut dengan huruf ya. Apabila ditulis secara terpisah, maka inilah dia. Yang Bapak tunjuk, di awal seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Contohnya, yaghfiru, ini huruf ya-nya. Di tengah contohnya syai'a, ini huruf ya-nya yang ada titik 2-nya. Dan di akhir contohnya yastahyi. Ini dia huruf ya-nya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, itulah dia tadi huruf hijaiyah yang bisa disambungkan. Sekarang yang akan kita pelajari adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung tetapi bisa menyambungkan. Maksudnya, ke depan dia tidak bisa bersambung dengan huruf yang di depannya, tetapi huruf yang di belakangnya itu bisa menyambung dengannya. Ingat ya, huruf yang tidak bisa disambungkan itu adalah dia tidak bisa menyambung dengan huruf yang di depannya, tetapi huruf yang di belakangnya itu, huruf yang di belakangnya bisa menyambung dengan dia. Ada dia tadi huruf alif, ada dia huruf dal, ada dia huruf zal, ada dia huruf ro, ada dia huruf za, ada dia huruf wa, dan ada dia huruf amsah.
atau A. Ya, sekarang kita lihat. Nah, inilah huruf yang Bapak maksud tadi. Yang pertama adalah huruf alif. Bentuknya seperti tongkat. Dia tidak bisa menyambung ke depan, tetapi huruf yang di belakangnya bisa menyambung dengannya. Contohnya seperti ini. Ya, penulisannya seperti ini. Contohnya, alhamdu. Dia tetap terpisah alifnya dengan huruf yang di depannya karena tidak bisa disambung alif dengan huruf yang ada di depannya. Mau huruf apa saja pun dia, kecuali huruf yang dari belakang. Ya. Kemudian, yasha'u. Yasha'u. Nah, ini huruf alifnya tidak bisa menyambung ke depan, tetapi bisa disambungkan dari belakang. Huruf yang di belakangnya adalah huruf sa. Kemudian, ana dibaca panjang karena ada alif yang tidak berbaris ini, maka dia harus dibaca panjang. Ana, ya. Ini huruf alif tidak bisa disambungkan dengan huruf yang di depannya, dan huruf alif yang ini menyambung dengan huruf yang di belakangnya, yaitu huruf na. Ya, kita lihat. Yang kedua, ada dia huruf da. Penulisannya seperti ini. Ya, kalau disambungkan dari belakang. Contohnya, dukat. Dia tidak bisa disambungkan ke depan. Kemudian, kodaro. Ini huruf dalnya. Ke depan dia tidak bisa disambungkan, tetapi dari belakang bisa. Huruf kop bisa menyambung dengan dia, tetapi huruf dal ini tidak bisa menyambung dengan huruf yang di depannya. Kemudian, contohnya lagi, masadu. Ada huruf yang menyambung dari belakang, yaitu huruf sa, menyambung dengan huruf dal. Tetapi kalau ke depan, dia tidak bisa disambung. Tetapi bisa menyambungkan huruf sebelumnya. Kemudian, za. Bentuknya seperti ini. Bacaannya zahaba. Dia tidak bisa menyambung dengan huruf yang di depannya. Yashabu. Dia menyambungkan dengan huruf yang di belakangnya, yaitu huruf ya. Kemudian, yauma izin. Ya, ini dia, yauma izin. Dia menyambung dengan huruf yang sebelumnya. Kemudian, ro. Contohnya seperti ini. Ro dia tidak bisa menyambung dengan huruf yang sesudahnya. Yardo. Huruf yang sebelumnya menyambung dengannya. Ini dia huruf ro. Yang sebelumnya huruf ya. Kemudian, tanharu. Huruf yang sebelumnya menyambung dengannya. Kemudian, za. Ini bentuknya. Za. Zamanu. Dia tidak bisa menyambung dengan huruf yang di depannya. Misanu. Sama ya. Dia tidak bisa menyambung dengan huruf yang di depannya. Di depannya ada huruf alif, dia tidak bisa disambung. Tetapi huruf yang di belakangnya, huruf ya ini, bisa menyambung dengan huruf za. Kemudian, nukjizu. Ada huruf yang menyambung dari belakangnya, boleh ya. Kemudian kita lihat. Ini ada dia huruf waw. Seperti ini. Contohnya, wasola. Tidak boleh menyambung ke depan. Pasaufu. Ke depan tidak boleh menyambung, tetapi huruf yang sebelumnya boleh menyambung dengannya, dengan huruf waw ini. Kemudian, ajibu. Ada huruf yang sebelumnya menyambung dengannya, yaitu huruf ba. Dan yang terakhir adalah huruf amsah atau dibaca a. Contohnya seperti ini, bacaannya anta. Kita lihat dia tidak menyambung dengan huruf yang di depannya. Al-imanu. Al-imanu.
ya, tetapi menyambung ini sebelum huruf amsah ini ada huruf lam. Ini dia huruf lamnya, ini dia huruf amsahnya menumpang di huruf lam ini. Boleh kalau menyambung dari belakang, tetapi ke depan dia tidak bisa menyambung. Dan yang terakhir yasha'u, ya, dia tidak disambungkan. Nah, anak-anak Bapak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita untuk kali ini. Jangan lupa tonton video-video Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Dan jangan kalian bosan untuk belajar di rumah, karena kalian adalah masa depan bangsa kita. Walaupun hari ini pemerintah menganjurkan dan memberikan peraturan supaya kita tetap belajar di rumah. Dan kepada orang tua, jangan bosan dan jenuh membimbing anaknya belajar di rumah, karena mereka adalah masa depan dan anak kebanggaan bagi kita kelak. Kemudian Bapak ingatkan lagi, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini supaya kalian tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Demikianlah video ini Bapak buat, semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya Min 2 Mandeling Natal, Kecamatan Sinunukan, dan begitu juga anak madrasah-madrasah lain yang berada di wilayah NKRI. Demikian video ini Bapak ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.